Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Belum pada kenal sama Ibu ya? Baik, jadi Ibu itu namanya Ika Ayu Wulandari, biasanya dipanggil Bu Ayu. Ibu di sini sebagai guru sejarah. Dan Ibu bakalan mengajar kalian sampai 1 tahun yang akan datang, seperti itu. Sebelumnya, ketua kelas silahkan memimpin doa. Baik, terima kasih. Ibu absen dulu ya. Apakah ada hari ini yang tidak masuk? Siapa? Rudi. Absen nomor 12 ya. Kenapa tidak berangkat? Sakit. Baik. Karena Ibu mengajar pelajaran sejarah, hari ini kita akan belajar mengenai pelayaran bangsa barat ke Nusantara. Ada yang tahu nggak bangsa barat dari mana saja yang datang ke Indonesia? Iya, Inggris benar. Spanyol, Belanda, Jepang? Jepang bukan bangsa barat. Yang satunya apa, ayo? Iya, Portugis. Jadi Ibu jelaskan ya, yang pertama, kedatangan bangsa barat ke Indonesia yang 4 tadi, itu dilatar belakangi yang pertama itu karena perkembangan iptek, yaitu ditemukannya kompas dan peta. Kemudian yang kedua, itu untuk membuktikan teori bahwa bumi itu bulat. Soalnya dulu itu ada yang mengatakan bahwa bumi itu sebuah lempengan yang di ujungnya itu bakal ada jurang, dan bumi itu hanya seperti ini, seperti kertas seperti ini. Kita berada di sini sehingga matahari yang mengelilingi bumi. Nah, oleh karena itu dibuktikan bahwa bumi itu bulat dengan adanya pelayaran ini. Nah, yang ketiga itu karena kota Konstantinopel itu jatuh ke tangan Turki Utsmani. Padahal di situ Konstantinopel itu sebagai bandar dagang yang menghubungkan Asia ke Eropa, sehingga bangsa-bangsa Eropa itu bisa mendapatkan rempah-rempah dari Asia. Kenapa bangsa Eropa harus mengimpor rempah-rempah dari Asia? Ada yang tahu nggak? Iya, benar. Dikarenakan tanah di Eropa dan suhu di Eropa, iklimnya di sana itu tidak cocok untuk menanam pepohonan rempah-rempah. Beda dengan di Asia yang suhunya itu tropis, jadi mereka bisa untuk tumbuh tanaman-tanaman rempah-rempah gitu. Pada saat itu karena Konstantinopel itu jatuh ke tangan Turki Utsmani, harga rempah-rempah di Eropa itu setara dengan harga emas. Jadi rempah-rempah itu sangat bernilai di sana, padahal kebutuhan rempah-rempah di sana itu sangat tinggi karena di Eropa kan ada musim dingin, musim salju. Nah, rempah-rempah itu digunakan untuk menghangatkan tubuh mereka atau sebagai penyedap untuk makanan seperti itu. Nah, yang pertama itu pelayaran bangsa Portugis ke Indonesia. Tokohnya yaitu Alfonso de Albuquerque. Nah, bangsa Portugis ini mendaratnya di Ternate. Nah, Portugis dengan Kesultanan Ternate itu melakukan perundingan dan melakukan perjanjian bahwa Portugis itu boleh melakukan penguasaan atau monopoli rempah-rempah di situ, perdagangan di Maluku, dengan syarat bahwa Ternate akan dibantu didirikan sebuah benteng yang kini namanya bentengnya itu Sao Paulo dan Gamalama, seperti itu. Nah, yang kedua itu dari Spanyol. Nah, Spanyol itu tokohnya Christopher Columbus. Nah, beda dengan Portugis, Spanyol itu berlayar sampainya ke Filipina. Yang pertama itu ke Filipina. Nah, kemudian dia berlayar lagi hingga sampai ke Tidore. Padahal saat itu Tidore sama Ternate itu sedang tidak akur, dan Portugis sama Spanyol juga. Kemudian Portugis dan Spanyol itu melakukan perjanjian, yaitu perjanjian Saragossa, yang intinya bahwa Spanyol harus kembali ke Filipina, berdagang menguasai rempah-rempah di Filipina, sedangkan Portugis itu menguasai rempah-rempah di
Ternate, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu Belanda dulu, bukan Inggris. Nah, Belanda itu yang pertama karena Cornelis de Houtman, kayak yang di SpongeBob ya. Nah, itu tapi dia gagal. Dia mendarat di Banten tapi gagal. Kenapa? Gak ada yang tahu. Nah, karena Belanda itu pas datang di Banten, itu mereka melakukan pertengkaran dengan Kesultanan Banten, sehingga Kesultanan Banten itu tidak menerima Belanda dan mereka diusir untuk kembali ke Belanda. Kemudian pelayaran Belanda itu dilanjutkan oleh Van Eyck. Nah, di situ Van Eyck itu melakukan monopoli perdagangan. Kemudian karena banyaknya bangsa-bangsa Belanda yang datang dari Belanda mencari rempah-rempah di Nusantara, di Banten khususnya, kemudian kembali ke Belanda untuk dijual lagi. Nah, di situ didirikanlah kongsi dagang namanya VOC pada tahun 1602. VOC ini tujuannya ada yang tahu nggak? Nah, tujuan VOC ini yang pertama untuk menghindari persaingan dagang antara pedagang-pedagang Belanda. Ya, dari Belanda sendiri kita sama-sama dari Belanda kembali ke Belanda, masa ada persaingan gitu antar saudara. Kemudian digunakan untuk mencari rempah-rempah yang kedua itu. Bersama-sama kita bareng-bareng nyari rempah-rempah di Nusantara, kita jual lagi di Belanda untuk mencari untung, kita menjualnya di Eropa dengan harga tinggi tentunya. Kemudian yang ketiga itu bersatu untuk melawan Spanyol karena kita di sini sebagai saingan untuk mencari rempah-rempah seperti itu. Jadi gimana pun caranya agar bangsa kamilah yang mendapatkan rempah-rempah paling banyak untuk diekspor di Eropa seperti itu. Nah, kemudian VOC tiba-tiba bubar dikarenakan ada korupsi dan juga ada yang tahu nggak sebabnya apa? Ya, Belanda melakukan banyak perang. Perang Belanda di Nusantara itu banyak sekali, dan alat-alat yang digunakan untuk berperang itu sangat-sangat mahal. Jadi Belanda dari kongsi dagang mendapat keuntungan, dapat mengisi kekosongan kas Belanda, tapi di situ dia juga pengeluarannya besar gitu untuk perang, dikorupsi pegawai-pegawainya sendiri seperti itu. Kemudian setelah VOC bubar, Belanda itu mengirim jenderal yaitu Daendels. Nah, Daendels itu di Nusantara dia sangat kejam ya istilahnya. Dia menyuruh bangsa Indonesia itu untuk bersama-sama membantu Belanda untuk melawan Inggris seperti itu, agar Inggris itu tidak menguasai wilayah kekuasaan Belanda. Nah, Daendels ini menyuruh bangsa Indonesia untuk mendirikan jalan dari jalan pos itu dari Anyer sampai ya Panarukan, benar. Nah, kemudian selain itu dia merasa dananya masih kurang. Dia harus masih mencari dana yang lebih banyak lagi. Kemudian dia menyuruh kerja rodi. Kerja yang sangat tidak mengenakan, menyusahkan bangsa-bangsa Indonesia seperti itu. Nah, kemudian Inggris. Nah, Inggris itu tokohnya adalah Thomas Raffles. Nah, Raffles ini cukup baik tapi juga tidak terlalu baik. Karena dia di sini menghapuskan kerja paksa, dia juga membebaskan pajak, kemudian dia membagi Jawa itu menjadi 16 karesidenan. Karesidenan itu seperti apa ya? Seperti provinsi seperti itu. Nah, Raffles sendiri itu memiliki jasa yang sangat besar loh di Indonesia. Ada yang tahu nggak? Kalian pernah liburan ke Candi Borobudur? Nah, itu hasil rekonstruksi dari jasa Raffles tersebut. Tak hanya itu, tapi juga ada Candi Prambanan. Kemudian ada yang pernah pergi ke Kebun Raya Bogor. Nah, itu juga dari jasa Raffles. Di sana kan juga ada bunga bangkai yang sangat besar namanya Rafflesia arnoldi. Nah, namanya itu diambil dari nama Thomas Raffles, yaitu Raffles. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, jasa Raffles itu menulis buku The History of Java. Gitu. Sudah paham?
Baik, di sini Ibu akan membagikan pada teman-teman. Kalian Ibu bagi menjadi 4 kelompok ya. Silahkan berhitung dari 1 sampai 4. Ya, muter dari sini. Sudah? Nah, untuk yang mendapat 1 silahkan di sini, kelompok 2 di sana, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sana. Nah, tugas kalian itu membuat peta pelayaran bangsa Barat Indonesia. Untuk yang kelompok 1 itu bangsa Portugis, kelompok 2 bangsa Spanyol, kelompok 3 bangsa Inggris, yang keempat bangsa Belanda ya. Ibu bagi dulu. Baik, waktunya sudah habis, sudah selesai ya semuanya ya. Boleh dikumpulkan. Ya, terima kasih. Ibu lihat dulu ya. Bagus-bagus sekali hasil gambar kalian. Jadi Ibu di sini pengen menjelaskan salah. Baik, waktu sudah habis. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semuanya? Oke, silahkan dikumpulkan ke depan ya. Ibu periksa dulu. Ibu terkesan sekali. Nah, Ibu pengen setiap kelompok ada perwakilan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Boleh ditunjuk salah satu dari kelompok mana dulu ya? Portugis dulu deh. Ya, dari Portugis dulu. Silakan. Baik, yang selanjutnya Ibu pengen dari kelompok Spanyol. Ya, silakan. Bagus sekali ya, teman-teman. Semangat sekali. Nah, yang ketiga Ibu pengen dari kelompok Inggris dulu. Baik, yang terakhir dari Belanda. Baik. Terima kasih anak-anak dari presentasinya. Ibu terkesan banget di sini gambar kalian itu sangat-sangat bagus. Jadi Ibu jelaskan lagi ya. Dari Portugis dulu. Jadi pelayaran Portugis itu dari Portugis ini belum dikasih nama ya. Lupa mungkin ya. Dari Portugis itu melewati pantai barat Afrika di sini, kemudian sampai di Tanjung Harapan. Itu sampai di Dias, kemudian oleh Vasco da Gama itu dilanjutkan pelayarannya sampai India. Jadi bukan langsung begini, tapi ini 2 orang di sini ya. Nah, kemudian barulah oleh Alfonso itu sampai di Maluku. Seperti itu untuk Portugis ya. Nah, untuk yang Spanyol itu yang pertama dari Christopher Columbus. Itu dia berlayar ke barat sampai di Kepulauan Bahama. Dia mengiranya kalau Pulau Bahama itu sudah di Hindia, di Indonesia. Ternyata bukan, itu Bahama, bukan di India, seperti itu. Kemudian dilanjutkan oleh Magellan, itu di sini, yang ini jalurnya. Itu melewati pantai timur Amerika di sini, lalu lewat yang ujungnya Amerika di sini, kemudian sini tembuskan karena bumi itu bulat. Nah, terus sampai di Filipina. Kemudian tadi kan ada perjanjian Saragossa kan, dari Filipina ada yang ke Tidore, seperti itu. Kemudian yang ketiga Inggris. Dari Inggris itu ke India. Kemudian di India, Inggris itu mendirikan kongsi dagang hampir seperti VOC tapi namanya IAC atau IEC, seperti itu. Nah, Inggris di India ini melakukan monopoli dagang juga bekerja sama dengan Banten. Jadi Banten juga mengekspor rempah-rempah seperti itu. Kemudian yang terakhir Belanda. Nah, Belanda itu langsung ya, dari Belanda ke Banten, terus balik lagi ke Belanda, terus ke Banten lagi, seperti itu. Baik anak-anak, ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini atau mengambil hikmah dari pelajaran kita hari ini?
Iya, tepat sekali. Hikmah dari pelajaran kita hari ini, teknologi itu dapat kita manfaatkan. Asal jangan dimanfaatkan ke bagian hal-hal yang buruk. Jangan terus egois dengan kita membutuhkan rempah-rempah seperti bangsa Eropa tadi, tapi merugikan bangsa yang disinggahinya seperti itu. Nah, sepertinya sudah cukup. Ini juga waktunya sudah pas. Terima kasih sudah belajar dengan giat pada hari ini. Ibu terkesan sekali. Ketua kelas silahkan memimpin doa. Baik, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.